Assalamualaikum Mas Adi. Salam. Mulai saja ya. Ini karena kayaknya sudah lebih dari sudah ada 20 orang nih di sini ya. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Mana nih mukanya? Siapa yang lihat mukanya nih? Dan sambil tidur. Ya, oke. Hari ini saya tandem dengan Pak Adi, ya, Pak Adi Sutarto. Nanti mungkin Pak Adi akan bercerita dulu terkait dengan sumber daya airnya. Nanti saya akan memberi tambahan gitu terkait nanti dengan data spasialnya ya. Ini Pak Adi tidak bisa menampakkan wajahnya karena mungkin berada di suatu tempat. Gitu Pak Adi ya. Atau sedang dalam perjalanan ya Pak Adi ini ya. Oke. Saya pikir kita langsung mulai saja ya, Mas Adi. Nanti dengan menyampaikan hal-hal terkait dengan sumber daya airnya, nanti saya nambahin terkait dengan bagaimana kira-kira representasi untuk menjadi data spasial gitu ya. Oke, Mas Adi, monitor. Monitor, Pak. Monitor, siap. Oke, ya. Monggo Mas Adi, duluan. Ya, Pak Nindyo. Terima kasih, Pak Nindyo. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah 2 kali pertemuan minggu yang lalu, kita mempelajari mengenai dasar-dasar ketersediaan air, kemudian kebutuhan air, termasuk neraca air. Nah, ini kita sudah mau memasuki hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan aplikasi GIS untuk pengolahan data sumber daya air. Nanti sebelum dilanjutkan oleh Pak Nindyo, saya akan menyampaikan beberapa hal yang dalam analisis sumber daya air itu nanti diperlukan dukungan dari GIS. Baik, yang pertama, sebentar ini kok enggak bergerak anunya. Saya ulang dulu ya. Nah, yang pertama untuk mengolah sumber daya air itu kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan wilayah sungai. Di mana wilayah sungai itu adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih das daerah aliran sungai. Atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi. Nah, di Indonesia itu sudah dibagi ya, WS atau wilayah-wilayah sungai di seluruh kepulauan yang ada, itu bisa dilihat di peta. Nah, untuk membuat peta beserta dengan atributnya, atribut itu nanti tabel yang menyertai peta tersebut, nah itu nanti perlu diolah dengan GIS. Ya. Jadi misalnya nanti ada satu WS Bengawan Solo, itu luasannya berapa, kemudian keliling dari WS itu berapa, kemudian gambaran wilayahnya gimana, itu nanti bisa diolah di GIS. Nah, ini yang kedua, dari WS tadi kita coba untuk lebih detail untuk wilayah Pulau Jawa misalnya ya. Di situ ada beberapa wilayah sungai atau kriteria wilayah sungai. Ada yang lintas provinsi 6 buah, ada yang strategis nasional itu 4 WS, ya. Kemudian yang lintas kabupaten kota itu 11 dan yang di dalam kabupaten kota itu ada 3. Ya. Itu contohnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini nanti bisa diolah dengan GIS agar mempercepat dalam analisis peta-petanya. Nah, salah satu contoh dari wilayah sungai yang ada di Pulau Jawa itu namanya Progo Opak Serang.
wilayah Sungai Progo Opak Serang. Ini meliputi Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, kemudian Sleman, Kulon Progo, Kota Jogja, Gunung Kidul, dan Bantul. Ya, jadi ada 8 kabupaten kota. Nah, wilayah sungai ini terdiri dari 3 das sebenarnya, yaitu Das Progo, Das Opak, dan Das Serang. Nah, kenapa 3 das itu bisa menjadi satu kesatuan wilayah sungai? Karena Das Progo atau Sungai Progo itu diambil airnya untuk disuplaikan ke Das Opak melalui sungai atau melalui selokan Mataram. Dan Das Progo yang lain di sebelah hulunya di Kali Bawang itu diambil airnya untuk dialirkan ke Das Serang. Ya. Sehingga dengan kata lain ketiga das ini terhubung dengan saluran Kali Bawang untuk ke arah Serang dan dengan saluran Mataram untuk ke arah Opak. Nah, karena ada keterkaitan pengelolaan ini, maka ketiga das ini dijadikan satu. Nah, ini nanti pengolahan petanya juga bisa dilakukan dengan GIS. Yang berikutnya, teman-teman mahasiswa, bagian yang lebih kecil dari WS atau wilayah sungai adalah DAS, ya, daerah aliran sungai. Jadi kemarin di pertemuan pertama sudah saya sampaikan, intinya bahwa DAS itu adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan ya sampai dengan laut. Nah, ini kan sistem DAS beserta dengan sungai-sungai dan anak sungainya ini, kalau kita analisis dengan manual itu pasti akan lama. Ya. Tetapi dengan bantuan GIS, maka semua informasi itu bisa tercover di situ, termasuk sistem sungainya, kemudian pelabelan orde sungainya, kemudian ada kontur dari DAS tersebut. Ya, itu nanti bisa teman-teman lihat di contoh A sama B ini ya. Ini nanti juga bisa diolah di GIS. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan sungai. Ya. Karena urat nadi dari sumber daya air itu ya sungai. Sehingga pelabelan sungai mulai dari hilir ke arah hulu itu menjadi sangat penting ya. Jadi nanti induk sungainya mana, kemudian anak-anak sungainya, keterkaitan antara satu anak sungai dengan sungai yang lain itu nanti bisa dibuat dalam satu sistem sungai seperti yang bisa dilihat di gambar ini ya. Ini juga nanti akan sangat mudah ketika kita didukung dengan aplikasi GIS. Yang berikutnya, ya, kemarin juga kita sudah membahas mengenai ketersediaan air. Nah, itu yang paling penting adalah menghitung sebaran hujan. Nah, sebaran hujan itu ada beberapa metode, bisa dengan polygontation, yang kedua dengan isoyet. Nah, dengan polygontation itu nanti akan dihitung seberapa besar pengaruh stasiun hujan itu terhadap dasnya. Ya, misalnya ini di contoh yang sebelah kiri, ini warna-warna ini menunjukkan seberapa besar pengaruh stasiun hujan di titik itu terhadap das itu. Ya, ini ada beberapa titik stasiun hujan yang berpengaruh terhadap das yang ada di sini. Nah, itu nanti kalau dihitung secara manual akan lama dan akurasinya tidak tinggi. Tapi kalau dihitung dengan GIS, maka akan lebih cepat, lebih mudah, dan akurasinya lebih tepat. Demikian juga dengan isoyet. Ya, isoyet itu ini garis-garis ini menunjukkan mengenai tingkat curah hujannya. Ya, tingkat curah hujannya semakin gelap semakin besar curah hujannya. Nah, ini juga bisa dibantu dengan aplikasi ArcGIS ya. Yang berikutnya teman-teman, ini yang masih terkait dengan pengelolaan sumber daya air, itu adalah land use atau penggunaan lahan. Apa itu penggunaan lahan? Adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalam tata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Jadi
pemanfaatan lahan baik di darat maupun di laut. Nah, itu kalau salah satu contoh, teman-teman bisa dilihat di peta. Ya. Itu misalnya yang berwarna hijau itu kan vegetasi ya. Itu dari tahun ke tahun warna hijau itu semakin memudar. Itu artinya ada campur tangan manusia untuk mengurangi penggunaan lahan yang seharusnya menjadi area konservasi. Ya. Nah, jadi ini nanti kan bisa dilihat perkembangan dari 1 tahun ke tahun bagaimana pengurangan daerah yang seharusnya menjadi konservasi kemudian berubah penggunaannya menjadi pemanfaatan lain. Nah, ini juga sangat terbantu ketika kita menggunakan GIS. Termasuk bangunan-bangunan ya. Ini adalah pemetaan waduk. Teman-teman bisa dilihat tuh ada banyak waduk di Jawa Tengah ya. Mulai dari Kedung Ombo, kemudian Plumbon, kemudian Cengklik, kemudian Prowojogo dan sebagainya. Itu nanti lokasi-lokasi berdasar termasuk juga atribut yang ada di masing-masing waduk akan terekam secara baik di peta GIS tersebut. Nah, ini juga gitu. Ya. Ini misalnya pemetaan mengenai lokasi-lokasi waduk atau sumber-sumber air di Kota Batam. Ya. Di situ ada waduk Nongsa, ini di sebelah sini, sebelah utara. Kemudian ada Duri Angkang, kemudian ada Muka Kuning, kemudian ada Seharapan, Seladi. Nah, itu semuanya akan terpetakan dengan baik lokasi, administrasi ataupun lokasi koordinat beserta data-data atributnya. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian, jadi itu beberapa peta-peta dasar sumber daya air yang membutuhkan dukungan dari aplikasi ArcGIS atau GIS dalam rangka untuk efisiensi pekerjaan ya. Jadi pekerjaan jadi menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih akurat. Ya. Secara garis besar informasi yang ada di situ bisa berupa poligon, bisa berupa garis, ya, line, atau bisa berupa titik, ya. Nah, itu nanti akan lebih jelas ketika nanti dijelaskan oleh Pak Nindyo di aplikasi GIS-nya. Saya kira itu Pak Nindyo untuk pengantar terkait sumber daya air. Silakan nanti dilanjutkan dengan GIS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Nindyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adi, matur nuwun. Mana wajahnya ini? Wajah malam minggu ini. Biar Jomblower ini kayaknya. ngurusin teman. Ya. Oke, tes dulu sebelum saya ngomong, tes dulu ya. Tes dulu sebentar. Kan tadi udah dengarkan Pak Adi tuh ya kan. Sekarang saya mau tes. Tes seperti biasa, tesnya pakai Mentimeter. Pertanyaannya adalah, sudah kelihatan Mas? Kelihatan ya? Sudah. Oke. Ketikkan satu kata yang kamu ingat dari penjelasan Pak Adi itu. Mas, satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Menti.com 20170103. Satu kata aja yang kamu ingat, nggak usah banyak-banyak kan, cukup satu kata. Pak, bisa diulangi Pak? 20170103. Das. Satu, das. Ingat das tadi berarti. Oke. Lagi. Peta hujan. Lanjut. Wilayah sungai. Isoyet. Hijau.
Oh, apa yang maksudnya hijau? Peta hujan hijau, wilayah sungai, Soyet, dan Jus. Lagi, apa lagi terus? Baru 7 orang. Sambil minum dulu ya. Das, wilayah sungai. Tata guna lahan. Terus baru 8. Jaringan, garis. Terus wilayah sungai, tata guna lahan, poligon 12. Orangnya ada 25 ini. Dikurangi 2, 23 berarti. Kesimpulannya, kalau dalam hujan, peta hujan, Soyet, paling banyak das ini. Terus lagi 16. 16. Polygontation. Polygontation. Ketik di situ di Mentimeter nanti.com. Station. Lagi 17. 18. Sisanya terlambat tadi itu. Quotation, Soyet, data poin, ada tambah lagi poin, akurat, data Progo Opak, wilayah sungai Progo Opak, 20. Ayo 4 lagi, yang belum. Yang belum. Oh, yang belum terlambat nih berarti. Sekalian karena kalian absen di channel learning, jangan lupa. Oke, sudah ditutup. Ya, oke. Kata kuncinya adalah ada das, wilayah sungai, land use, hujan, isoyet, poligon, station. Oke, ya, oke lah, lumayan lah ya. Ini kalau berbagi kan jadi ingat kan, kalau kumpulin satu-satu itu jadi semuanya kan terangkum. Oke, oke ya. Oke, sekarang kita mulai sesuatu yang biar kalian paham. Orang biar paham itu harus melakukan kan gitu toh. Ya, sekarang seperti biasa buka laptop kalian. Kemarin kan saya berbicara soal jenis data spasial. Contohnya kemarin kita menggunakan Google Map. Ya kan, sebelum ke ArcGIS-nya. Jadi Google Map itu untuk latihan gitu. Untuk latihan apa namanya? Biar lemes gitu. Jarinya itu biar lemes gitu loh, Pak. Ya, oke. Kalian buka lagi Google Map kalian. Ya, buka lagi Google Map kalian. Yuk kita buka sama-sama, saya juga buka. Ini saya akan sharingkan all screen saya ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Biar kalian tahu lah kira-kira kalau di saya itu layarnya itu apa aja di sini. Oke, ini tadi udah ya. Kita stop. Oke, kita ke Google Map. Ini kan kemarin kan, Mbak, Mas. Kemudian di Maps, ya kalau bahasa Indonesia berarti peta ya, di Maps. Coba kalian create Maps. Sebelah kiri bawah, create Maps. Oke, oke ya, sambil nyontek ya, oke Mas. Oke, terus kita menuju ke satu lokasi. Satu lokasi di daerah DI aja lah ya. Jogja, ke Jogja.
Kemudian geser sedikit ke yang kita lihat yang banyak warna hijau-hijau lah kira-kira. Ke arah Purworejo, ke arah Purworejo. Kita geser semua ke arah Purworejo. Oke, kita jalan-jalan ke Purworejo nih, Mbak. Ya. Oke, setelah itu biar agak jelas nih, tadi kan Pak Adi menyampaikan bahwa salah satu entitas terkecil dari untuk menganalisis sumber daya air itu adalah daerah aliran sungai. Oke toh? Ya, daerah aliran sungai. Itu adalah salah satu entitas terkecil untuk analisis sumber daya air. Kalian bisa bayangkan das itu kan kayak mangkok itu loh, Mas. Kayak mangkok itu, ya toh, ketika air hujan itu menguap dari laut gitu, terus dibawa angin ke atas gitu, hujan turun gitu kan, ditampani itu, diterima oleh mangkok itu, ya kan? Nah, airnya kan berkumpul di situ. Nah, das itu satu mangkok tapi besar gitu. Itu namanya das. Makanya kita coba cek definisi das dulu ya. Ini posisinya di Purworejo, kita buka satu page di web ya. Coba ini, saya mau cari kata definisi dari das. Ini ya das, definisi dari das. Saya nggak tahu sumbernya, yang penting definisi das sekarang ini di sebelah kanan aja ini, lihat dari Wikipedia. Ya. Das aliran, daerah aliran sungai ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Oke ya, jadi bisa bayangkan kayak mangkok itu ya, Pak. Kayak mangkok. Ya, kayak mangkok gitu. Oke, kemudian kita kembali ke petanya. Gini, semuanya sudah di Purworejo sini. Kita jalan-jalan ke Purworejo. Kemudian biar terlihat apa sih mangkok itu kayak apa sih, kalau di bumi itu mangkok itu kayak apa. Kalian klik di base map yang sebelah kiri, ada menu sebelah kiri tadi Mas, yang untitled map itu, bawah itu kan ada base map. Temu ya base map sebelah kiri. Kemudian diklik base map. Kemudian kamu cari yang terrain. Klik yang terrain nih, kayak punya saya itu terrain. Terrain diklik. Oke, ya, kelihatan ya. Nah, yang belum kelihatan bilang loh ya. Pak. Sudah ya, oke. Belum, Pak, belum. Wah, belum gimana? Belum, Pak, belum. Ulangi, bisa enggak? Sebelah kiri ini loh, sebelah kiri ada base map, kemudian pilih terrain ini loh, terrain. Ya, sebelah terrain. Oke, Mas. Gitu. Ya, udah sampai Purworejo ya, biar sama-sama di Purworejo nih. Udah semua ya, oke. Malam minggu ini jangan lama-lama, malam minggu nanti. Susah ini kalau bekerja dengan jomblower ini. Ya, toh? Oke, mana nih? Oke, kalau sudah, ini kan Purworejo ini, tengah ini daerah Purworejo. Kemudian kalau kamu ke atas sedikit, ke atas Purworejo sedikit, lihat di bagian ini. Nah, ini. Ini nih. Yang ada, mana ya? Ini nih. Yang ada cekungannya ini loh Mas, sedikit. Kalau di zoom out, zoom in seperti ini. Nah, ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalian sudah bisa membayangkan nggak mangkoknya itu, sudah bisa membayangkan nggak? Oke, kalau belum bisa, ya udah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, biar lebih bisa membayangkan, mari kita buat objek di Google Map ini, ya kan? Di untitled layer ini, Mas. Untitled layer itu kamu ganti dulu namanya menjadi nama das, oke? Daerah aliran sungai. Oke, kita save. Oke ya, kita save seperti itu.
Oke, kemudian kalian perhatikan saya ya, perhatikan saya. Tadi yang namanya das itu kan daerah yang dibatasi, kalau ini nih, ini daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung. Punggung-punggung gunung. Ini ya, punggung-punggung gunung. Mari kita buat punggung-punggung gunung dengan garis. Ini kamu klik draw line, add line, or shape, kita mulai dari sebelah sini. Sebelah sini, urutkan punggung gunung. Ini punggung gunung tuh ini. Nah, ini punggung gunung ya, Mas. Oke ya, ini punggung gunung ini. Terus, ini kan punggung gunung nih. Kira-kira di sinilah. Gitu ya. Terus sampai ke ini kayaknya ke sini. Nah, ke sini. Terus ini punggung gunung. Terus sampai ke sini. Beri nama daerah aliran sungai. Oke. Seperti itu. Cuma kamu buat dulu nih, saya tak mengadmit yang belum. Oke, Mah. Seperti itu ya. Warnanya coba kamu ganti yang agak terang gitu. Warnanya kamu ganti yang agak terang lah. Kuning atau apa. Nah, gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan daerah aliran sungai. Jadi ketika hujan itu turun, dia akan tertampung di wilayah itu, kemudian akan keluar di bagian sini, bagian sebelah barat ini. Ya, jadi hujan turun, yang sebagian nanti kalau yang di bagian atas itu akan mengalir ke utara, yang bagian selatan akan mengalir ke selatan. Kemudian yang daerah ini disebut dengan das gitu, daerah aliran sungai. Ya kan, dia dibatasi oleh punggung-punggung bukit kayak mangkok, itu persis kayak mangkok, ya kan. Jadi tampungannya itu di situ, tampungan air. Oke, ada yang belum? Atau bingung? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Saya bayangkan ya, Mas. Jadi air itu ketika hujan, nah, turun ke situ, jadi sungai sampai ketemu di sungai. Berarti yang namanya das itu, objek spasialnya itu bentuknya apa, Mas? Poligon kan? Karena dia berupa area, toh? Bentuknya poligon. Ya, mencarinya adalah dengan batas-batas punggung bukit itu atau punggung gunung itu, batas-batasnya. Ini saya memberikan konsepnya ya. Nanti kalau dengan ArcGIS itu bisa dilakukan secara otomatis oleh ArcGIS. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi batas das dalaran sungai itu berupa area atau poligon. Kemudian mamanya di sebelah-sebelahnya gimana? Nah, nanti juga gini, contoh nih, ini kan das yang ini. Kalau kita coba geser ke bawah, gitu, gitu. Nanti ada das yang lain lagi, contohnya ini. Nanti ini ke sini ya, ini punggung-punggung bukit lagi, lihat garis saya. Nah, ini punggung-punggung bukit lagi kan seperti ini. Nah, ini ketemu di sini, gitu kan. Yang daerah ini nanti mengalirnya ke selatan kan gitu. Yang daerah ini loh, saya batasi ini, Mas. Nah, ini nanti ngalirnya ke selatan dia, seperti ini. Nah, gitu loh. Oke. Ini das 2, kan gitu. Oke, gitu. Kasih warna beda. Oke ya, Mas, gitu. Berarti yang atas ini adalah das 1. Saya ulang ini biar namanya sah. Das 1. Oke, warnanya kasih hijau lah biar beda.
Oke, yang atas itu das 1, yang bawah itu das 2. Ya, coba kalian buat seperti ini. Anu aja, nggak usah detail-detail banget. Kira-kira seperti ini. Jadi ini ada 2 das nih. Ya, das 1 dan das 2. Yang atas itu das 1, yang bawah itu das 2. Yang das 1 itu mengalir ke arah barat, ya toh, begitu nampung air dia akan dialirkan ke anak-anak sungai, kemudian ke sungai yang lebih besar lagi sampai sungai utama ke arah barat. Itu ya. Kemudian yang das selatan itu lebih kecil lagi, kemudian mengalir ke arah selatan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya cek kalian tuh jangan-jangan cuma memperhatikan aja, nggak mengerjakan. Kalian harus mengerjakan biar tahu. Saya cek yang udah ngerjakan siapa? Yang udah cutek ya saya tadi. Tunjuk jari. Tunjuk jari gimana? Resen. Oke, Mbak Talita dulu. Mbak Talita bisa share screen-nya biar saya lihat. Mbak Talita, share screen-nya biar saya lihat. Yang rahasia nggak usah di-share, Mbak. Bener Pak, ini saya kayak salah masukin ini Pak, malah jadi garis Pak, bukan poligo. Malah line gitu Pak, bukan apa yang kawasan itu Bapak yang. Makanya aku pengen lihat screen-mu biar saya bisa kasih komando. Atau Mbak ini dulu, Mbak Adila tadi kayaknya, Mbak Fitri, Mbak Anissa, tadi kayaknya tunjuk jari. Ya, di unmute dulu. Terus saya tak lihat screen-nya. Nah, Mbak Talita dulu, ya. Ya, kamu salah itu berarti diulangi. Iya Pak. Oke, diulangi, di-delete dulu Mbak itu. Diklik objeknya, ya, diklik objeknya itu. Kemudian tuh ada gambar, nah itu. Oke, delete dulu, ya. Itu yang bawah juga delete dulu. Oke, ulangi line lagi Mbak. Ya. Oke, mau dari mana? Digeser dulu. Oke. Terus. Sudah sempat ini detail dulu. Nah. Ini mau saya agak error Pak. Suka klik double gitu Pak. Oh gitu, berarti harus anu nih. Mbak Talita itu kos atau di rumah orang tua? Sama orang tua Pak saya. Oh ya, berarti ada nggak bapaknya di situ? Saya mintakan untuk belikan Mas Mbak. Iya Pak, siap. Udah, jangan kejauhan ke bawah sini. Iya Pak. Ini nggak apa-apa ya Pak, langsung belok tuh Pak. Ya. Oh ya. Oke, ya pokoknya harusnya punggung bukit ya. Punggung bukit. Konsepnya itu adalah punggung bukit. Ya, kamu nggak boleh cross itu, nggak boleh cross sungai. Sungai itu, iya, setiap sungai itu punya ini sendiri. Ulangi. Iya. Jadi setiap sungai itu punya das sendiri, nggak bisa nge-cross gitu. Nah, ke bawah harusnya. Nggak usah terlalu detail, di zoom out aja. Nah, di zoom out dulu. Terus zoom out lagi. Nah, kebanyakan. Iya, Pak. Nah, itu terus ke bawah aja. Nah, terus lihat punggung bukitnya. Pokoknya punggung bukit ya, konsepnya itu punggung bukit lah, kayak mangkok itu persis. Ya, terus ke bawah kanan.
Ini kayaknya saya perlu harus ngomong sama orang tua nih, Mbak. Iya, Pak. Nah, terus nggak usah pendek-pendek, agak panjang aja, nggak apa-apa. Kan baru ini cuma nyoba. Punggung bukit, punggung. Oh iya, ke bawah. Jadi ke bawah Ya, sini. habis itu nggak apa-apa. Terus punggung. Nah, punggung, terus turun. Nah, terus. Ini ke sini Ya, mau. wes turun itu. Nah, terus turun nggak apa-apa. Nah, kira-kira itulah. Terus kalau untuk jadi poligon, nah situ boleh. Nah, itu artinya jadi satu. Terus turun. Nah, terus turun, terus digabungkan dengan itu, Mbak. Garisnya itu digabungkan dengan titik yang pertama, gitu. Klik. Oh, karena gini, kamu tadi itu banyak kan, banyak yang del tadi itu. Iya. Ya, berarti kamu memang harus ganti mouse lah kira-kira. Iya, Pak. Mbak itu siapa tadi, Mbak? Itu coba. Oke, gantian. Coba tak lihat. Iya, Pak. Tapi udah tahu anunya, Mbak ya? Prinsipnya udah tahu ya? Iya, Pak, sudah. Oke. Coba di stop share. Tadi siapa? Mbak siapa yang mau nunjukkan tuh? Mbak? Lupa. Agnes. Mbak Anissa kayaknya. Anissa nih? Saya, Pak. Ya, coba Mbak. Kayak apa punya? Ya, oke. Nah, itu poligon ya. Ini Mbak Anissa itu orangnya tegas dan berwibawa ini. Ya, garisnya itu runcing-runcing gitu ya. Gitu. Tegas. Ini mouse-nya nggak rusak toh, Mbak? Kalau rusak lagi saya harus ngomong ke orang tuamu juga nih kayaknya. Ya, itu udah tahu ya prinsipnya ya. Oke, Mbak Anissa, makasih. Oke, di stop share ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Mbak Anissa, di stop share dulu. Ya, saya stop dari sini aja. Oke ya, teman-teman sekalian, sudah tahu ya prinsipnya. Jadi das itu bentuk spasialnya, ya kan? Itu adalah poligon area, ya kan? Oke ya, poligon area. Kemudian kalian bayangkan gini loh, kalau sumber daya air itu air hujan menguap dari laut, di bawah angin sampai ke tadi di atas tadi, tiren tadi itu, kemudian hujan kan turun. Ya kan? Hujan turun kebelah dengan punggung-punggung bukit, yang sebelah kanan bukit berarti turun ke sebelah kanan, yang sebelah kiri turun sebelah kiri kan gitu. Itu yang membatasi das. Air turun gitu, air turun, kemudian kan jadi anak-anak sungai, betul kan? Anak sungai ketemu yang lebih besar, sampai ke muara. Nah, kemudian bagaimana dengan sungainya kan gitu. Oke, sekarang lihat sungai itu terus gimana cara gambarnya di spasialnya. Oke, saya share lagi punya saya ya. Saya share screen aja biar nanti kan. Oke, kita kembali di sini. Sekarang kamu coba buat layer baru, add layer ya. Sebelah kiri add layer. Nah, ini kamu ganti dengan sungai. Ya. Kalau lihat dari tirenya ini kan sudah kelihatan nih kira-kira sungainya mana kan?
Kamu bisa sekarang coba membuat garis sungai. Kenapa sungai garis nanti saya jelaskan ya. Ini seperti ini, draw line, add line, berarti ini ada sungai nih, air turun hujan ke sini, kemudian ditampung di sungai ini. Seperti ini kan. Terus turun gitu. Sampai ke sungai utama kan gitu, turun sampai ke sini. Gitu, ya kan? Ini yang disebut dengan, nanti tanya Pak Adi ya, orde 1 katakanlah gitu. Ya kan, oke. Kemudian ada anak sungai-sungainya lagi. Kamu buat lagi anak sungai. Oh ini ada sungai kecil nih turun ke sini. Nah, ke sini. Ya kan, masuk di sini. Oke, ini mungkin orde 2 gitu. Oke, ini ada anak-anak sungai lagi kecil-kecil. Ini mungkin ini. Ya, kamu buat lagi ini kan ada ini sungai. Nah, ini kan. Nah, gini aja lah. Oke, order 3 mungkin. Tapi nanti konsep order nanti tanya ke Pak Adi ya besok kalau Pak Adi kuliah. Oke, kan ketemu seperti itu tuh jadinya. Satu das itu pasti outletnya cuma satu, Mas. Tidak ada satu das itu outletnya 2. Jadi dia semua air itu keluar di sebelah barat ini, satu ini. Air itu semua keluar dari sini. Nah, nanti kamu bisa besarkan nih order 2 namanya. Yang order 2 agak besar lah lainnya kan seperti ini garis. Oke ya. Tuh. Berarti sungai, objek sungai itu bentuk spasialnya itu adalah berupa line atau garis. Setuju ya? Jadi air turun dibatasi oleh punggung-punggung bukit, masuk ke ada sebagian meresap ke dalam tanah, kemudian ada sebagian yang run off itu menuju daerah-daerah yang lebih rendah, ya ada anak-anak sungai, ketemu sungai lagi lebih besar sampai ke besar. Gitu. Itu ya konsepnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, semua harus ini biar konsepnya tahu. Saya tak membalas WA dulu. Oke, kalau ada yang mau bertanya dulu atau belum jelas lah ya, gampang. Sebentar. Oke, gitu ya Mas. Oke. Sekarang saya kasih alasan kenapa sungai itu hanya direpresentasikan dalam satu garis. Oke ya, saya representasikan dalam satu garis. Saya akan coba memberi kalian ilustrasi seperti ini. Oke, ini base map-nya saya buat menjadi satelit gitu. Kemudian saya juga zoom out. Ya, oke. Zoom out gitu. Nah, kalian mesti ada beberapa mesti yang membayangkan sungai itu kan lebar gitu kan. Dia kan ada kanan kirinya. Oke, saya coba ya. Seandainya sungai itu saya buat dua garis kanan kiri gitu. Seandainya gini. Nah, kamu mempunyai persepsi kalau sungai ya harusnya dibuat dua garis gitu. Oke, seperti ini. Gitu ya. Kamu mungkin ada yang membayangkan seperti ini gitu. Sungai itu harusnya dibuat dua garis, Pak. Oke, mic-nya.
Itu ya. Kanan kiri gitu. Oke, biar warnanya biar kelihatan warnanya saya buat kuning D. Warna kuning gede. Gitu. Oke. Kalau saya buat 2 garis ini, pertanyaannya adalah gini. Sungai itu kan punya nama ya. Ya kan? Sungai itu punya nama, sungai itu nanti punya atribut debit sungai. Sungai itu nanti punya atribut lebar sungai. Sungai itu punya atribut kedalaman. Kalau objeknya itu 2, kira-kira yang saya kasih nama itu yang sebelah mana, Mas? Yang mana? Kan kamu bisa kedobel ya, redundant itu namanya. Itu kan sebenarnya satu objek. Sungai itu hanya satu objek. Makanya kalau di konsep JAS itu, kalau objek sungai itu harus dibuat dalam satu garis. Jadi garis itu nanti yang link kepada atributnya. Jadi single kan gitu, cuma single. Kalau kalian buat 2 garis ini, oke, nanti bermasalah ketika akan memberikan atributnya. Itu ya. Ini bisa terjadi kalau menggambar seperti ini, kalau untuk gambar detail semuanya, untuk gambar AutoCAD ya itu bisa nggak masalah. Tapi kalau untuk GIS, konsep GIS, satu entitas itu hanya boleh ditandai oleh satu objek spasial. Ya, oke, kita hapus saja nih. Itu ya, paham ya, Mas? Oke. Jadi kalau sungai itu ya satu garis. Jalan itu ya satu garis. Oke, base map-nya saya ganti lagi seperti ini. Oke, berarti kita sudah bisa membayangkan objek das itu adalah berupa berupa poligon atau area. Kemudian air hujan itu turun ke das itu, kemudian mencari daerah-daerah yang lebih rendah gitu sampai ke sungai dan seterusnya gitu. Nah, baru ini sungai itu diterjemahkan dalam bentuk spasialnya itu adalah garis, single garis, satu garis yang disebut dengan entitas. Oke, Pak Adi, izin, monggo Pak Adi. Ya, gitu, Mas, Mbak. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? Oke, kita stop screen dulu. Kita lihat wajah kalian dulu, jangan-jangan ada yang bingung, ada yang ini kan. Saya mau tanya, Pak. Gimana ya? Oke. Kan biasanya kalau kita open attribute table itu yang di ArcGIS-nya itu. Nah, pas dibuka itu biasanya ketika kita mau ngedit tuh kadang error, Pak. Jadi kita harus delegasi ulang gitu, Pak, areanya. Kayak hasilnya itu nggak bisa keluar lagi gitu, Pak, mau diedit. Oh, itu berarti rusak SHP filenya itu, Mas. Link SHP filenya rusak. Itu ya, salah satu kelemahan JAS ya. Nanti kalau kita bicara ArcGIS-nya, kalau teman-teman ada yang belum mengenal ArcGIS. Jadi ArcGIS itu kan mengelola data spasial dan data atribut. Jadi kalau dilihat di Windows Explorer itu ada beberapa file kan yang harus ada gitu. Satu SHP file itu terdiri dari beberapa file. Jadi kalau salah satunya hilang atau link ID-nya bermasalah, itu akan pasti bermasalah. Nah, gitu. Jadi memang harus hati-hati. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ini kalau Mas Azlan itu udah tahu ArcGIS berarti. Ya. Kayak pendalamannya baru dikit, Pak. Ya, oke. Baru ya. dikit. Oke, yang lain cara konsep dulu soal tadi sumber daya air, das. Kalau lihat wajah-wajahnya sih sudah paham semua kayaknya ini. Kecuali yang tidak memperlihatkan wajahnya nih. Jangan-jangan tidur malam minggu atau sambil ketemu pacarnya kali. Nggak boleh pacaran dulu loh Mas, ini pandemi nggak boleh. Di rumah aja. Ya boleh kalau pacaran tapi kerukupan loh Mbak. Tutupin gini. Oke, bisa bayangkan ya. Ya, kita tadi das. Tadi kan Mas Adi das. Terus tadi ada istilah apa tadi? Wilayah sungai kan? Wilayah sungai yang disebut dengan Pak Adi itu sebenarnya adalah kumpulan dari das-das yang dikelola oleh salah satu satuan pengelola gitu loh Mas. Jadi kumpulan das gitu
Nah, kemudian ditunjuk pengelolanya, itu disebut dengan wilayah sungai. Jadi wilayah sungai itu kumpulan dari das. Tapi kalau kita bicara sumber daya air yang pada tingkatan yang paling bawah, bicaranya adalah das aliran sungai. Kalau tadi yang diperlihatkan Pak Adi tadi, peta wilayah sungai itu menyangkut pengelolaannya, siapa yang mengelola. Nah, sebenarnya wilayah sungai itu terdiri dari beberapa das. Kalau dasnya poligon, berarti wilayah sungainya poligon, kan gitu. Area. Ya, setuju? Nah, setujulah. Pokoknya setuju aja lah, anak mahasiswa itu nggak boleh nggak setuju, jadi harus setuju. Ya, kalau dosen boleh nggak setuju, Mas. Ya kalau kamu besok pengen nggak setuju ya jadi dosen. Ya. Kemarin yang anak UTY udah kenalan belum sama Bu Endi? Udah tak bilangkan Bu Endi itu kok mahasiswamu udah nggak kenal kamu ya gimana itu maksudnya? Kamu harus kenalan dulu tuh. Gitu Mas. Oke ya, jadi itu. Kemudian kalau kita bicara sumber daya air, kemarin kan juga di pertemuan pertama atau kedua itu Pak Adi bicara dan Pak Metrizal bicara soal ketersediaan air. Ya kan? Ketersediaan air itu kan menghitung jumlah air yang ada dalam das, kan intinya itu. Betul nggak? Bagaimana cara ngitungnya? Kan gitu. Tadi Pak Adi disampaikan, cara ngitungnya adalah menghitung jumlah hujan gitu, yang turun ke das itu, kan gitu. Menghitung jumlah hujan yang turun ke dalam das itu. Makanya di setiap das biasanya ada alat pengukur curah hujan. Stasiun hujan namanya, ya kan? Nah, kemudian stasiun hujan itu kalau dalam GIS itu kira-kira direpresentasikan dalam apa? Wujud spasialnya. Tahu Mas kira-kira? Titik lah ya. Ya kan? Stasiun hujan itu kan representasinya titik karena dia punya koordinat tertentu kan, titik. Jadi nanti kalau kamu punya data namanya, ini saya sharekan lagi ntar. Ini kan. Kemudian kita coba namanya. Ada beberapa titik stasiun hujan di wilayah das ini. Plotnya dalam bentuk titik kan gitu. Nah, kita harus buat layer baru dulu di sini. Add layer gitu. Kemudian di sini entitle layernya kita buat STA hujan. Oke, objek spasialnya adalah titik, katakanlah ini pakai ini kan point, add marker. Ya, stasiun hujannya ada di sini 1, ya toh, kita kasih tanda STA 1, save. Saya nggak suka tanda ini, saya akan ganti dengan ini aja. Ikonnya saya ganti. Oke, kan gitu toh, warna biru. Sudah. Oke, kemudian ada STA hujan lagi di mana? Satunya lagi di sini, gitu kan? STA 2. Oh, udahlah, biarin gini dulu ya. Ada STA 3 di sini katakanlah. Gitu ya. STA 3. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi ini stylenya kita ini kalau mau merubah style secara umum ada di sebelah kiri ini individual style, kita ganti uniform style. Kasih label bolehlah nama kan gitu. Uniform style kita edit stylenya ini warna. Saya senang warna merah. Oke, gitu. Nah, gitu. Oke. Ada stasiun 1, 2 dan 3. Kan gitu toh? Jadi bayangannya itu hujan, awan gitu kan, turun. Tapi kan ini cuma, kan tanya, loh Pak, hujan itu kan luas kan, nggak mungkin hujan itu di titik kan gitu loh. Hujan itu kan luas, awan itu kan luas kan. Terus bagaimana menghitung jumlah hujan di suatu das? Makanya tadi juga Pak Adi sampaikan, ada beberapa metode. Metode yang pertama paling gampang adalah isohyet hujan. Isohyet juga.
Isohyat itu apa? Membuat area-area dengan batasan-batasan dari stasiun hujan itu, gitu. Areanya gimana? Jadi membuat isohyat itu seperti ini. Oke, sekarang kita buat lagi satu layer. Ini ya titik-titik seperti ini. Kemudian kita buat satu layer lagi namanya isohyat. Isohyat hujan. Misalnya gimana sih? Isohyat gitu ya. Nah, oke. Isohyat itu konsepnya adalah gini. Kamu membagi persis poligon dengan memperhitungkan jarak antar stasiun hujan. Jadi gini, nah, mamanya yang mewakili daerah di stasiun 1 itu adalah daerahnya ini. Kita buat poligonnya seperti ini. Antara poin 2 dan stasiun 2 dengan stasiun 1 ini dibuat garis gitu, garis lurus, kemudian kita ambil titik tengahnya seperti ini. Gitu. Kemudian kita garis seperti ini. Nah, ini berarti yang area sini itu adalah areanya stasiun 1. Antara stasiun 2 dan stasiun 3 itu pas di tengahnya sini. Gitu. Ya kan? Kemudian digabungkan di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Oh, ini adalah areanya stasiun 1. Jadi dianggap area yang hitam ini jumlah hujannya sama semua dengan stasiun 1. Ya, kemudian stasiun 2 seperti apa? Stasiun 2 ya tinggal ngikuti, berarti stasiun 2 di sini gitu kan. Ini separuhnya persis gitu ke sana gitu. Nah, gitu. Nah, itu. Ini stasiun 2. STA itu, ya kan? Kemudian yang selanjutnya STA3. Gitu. Ya, biar warnanya dibuat beda. Itu Mas. Jadi gini, ya kan? Kan bayangkan ya. Berarti hujan itu dibagi-bagi kayak gitu itu kira-kira. Itu yang disebut dengan isohyat hujan. Bentuknya lagi-lagi adalah bentuknya poligon. Oke, sekarang kamu coba nih sambil kamu coba. Oke, kalau dicoba terus nanti ada yang bermasalah, saya perlu ditanyakan. Silakan dicoba dulu. Ya, berarti ada das, ada jaringan sungai, ada titik-titik hujan, ada isohyat hujan. Oke, sambil kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau sharing yang sudah jadi? Oke, ada yang lambaikan tangan? Mbak Agnes.
Mbak Agnes. Tidur ya, Mbak? Dereng Pak niki lagi utak-utak ini. Yang penting utak-utak laptop loh, Mbak. Jangan utak-utak. Mas Reski. Mas Reski. Mas Reski. Bahaya ini kalau udah dipanggil nggak jawab, ini bahaya. Kalau di ruang kelas, oh menjawab. Mbak Mutiah. Lagi belanja kayaknya Mbak kamu, Mbak. Mbak Mutiah. Ya dengaran suaranya, Mbak. Pak, saya Gimana? Nggak kedengaran suaranya. Kecil. Sambil minum boleh loh. Ya, ini ada yang telat. Saya upload pasti. Setiap saya nanti saya upload ke YouTube. Apalagi nih yang tidur nih. Oke, kayaknya sudah ya. Ada yang mau sharing? Yang sudah jadi? Biar teman-temannya juga lihat. Mbak Dian. Kayaknya Mbak Dian serius banget ini, Mbak Dian. Belum, Pak. Oke, ya sambil di lah ya. Oke, nanti di aja buat apa namanya pekerjaan rumah. Oke, saya share lagi ya Mbak, kita teruskan ya. Biar malam minggu nggak malam-malam gitu ya. Tapi yang ngapain ya, jomblower itu kan ya nggak penting ya. Jomblower sejati ya. Oke, kan gitu ya. Gini ya tadi ya. Oke, layar isoyat saya matikan dulu biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam daerah aliran sungai itu kan juga selain tadi ya, kita perlu menggambar batas das, sungai, anak-anak sungai. Ada tadi disampaikan Pak Adi itu untuk menangkap atau menerima data hujan pada stasiun hujan kan gitu. Kemudian mungkin gitu, suatu saat kamu pengen apa ya, merencanakan bangunan-bangunan air kan gitu. Kan air itu ketika dia turun ke bumi, kemudian mencari atau mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah sampai ke muara, kan gitu. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya ya, langsung diambil. Tapi kan seandainya gini, wah lebih enak kalau seandainya mungkin dibendung dulu deh gitu. Biar airnya tertampung lebih banyak gitu. Kemudian air itu bisa diambil ketika sudah dibendung kan gitu. Nah, kan salah satunya mungkin perlu deh bagaimana menempatkan
bangunan bendungan gitu, kemudian kita mencari kira-kira area tampungnya itu seperti apa kan gitu. Kan bisa jadi kan seperti itu. Ya kan? Nah, dari data tadi data DAS gitu, kemudian juga nanti ada tambahan biasanya data kontur kan gitu. Data kontur atau terrain itu kita bisa membuat apa namanya? Daerah genangan. Daerah genangan kalau seandainya sungai itu dibendung. Contohnya gini ya. Nah, kadang memang kalau sebagai perencana itu kan berandai-andai gitu ya, berandai-andai. Jadi ada angan-angan juga kalau perencana itu mengandai-andai. Contohnya ini dasnya saya matikan dulu das ya, layer das. Kemudian ini kan bisa lihat ya konturnya ya, daerah konturnya. Saya membayangkan seandainya gitu, saya membayangkan seandainya saya akan membuat saya buat layar baru biar layarnya namanya bangunan sungai gitu. Gitu ya. Bangunan sungai. Saya pengen membendung sungai ini agar bisa menampung air sebelum air itu dilepaskan ke bawah. Jadi air itu dimanfaatkan dulu sebelum dilepaskan ke bawah. Saya mempunyai bayangan saya akan membendung di sini nih. Nah, di sini akan saya bendung, Mas. Nah, saya buat bendungan. Oke. Bendungannya kasih aja nama bendung 1 gitu. Itu ya. Bendungan kan satu entitas, berarti satu objek, titik kan gitu. Ya. Kemudian mungkin berdasarkan data konturnya saya akan membendung mungkin tingginya sekitar mungkin 5 meter atau berapa gitu. Nanti bisa dilihat data konturnya. Kira-kira daerah genangannya mana ya kan gitu kan. Nah, ini kan bisa kalian, ini kan ada garis-garis konturnya nih. Yang nanti kalau dalam ArcGIS itu bisa dicari dengan DEM namanya. Nah, ini kamu bisa membuat satu daerah genangan bendungan. Nah, ini buat layer baru lagi genangan gitu. Gitu ya. Kemudian kira-kira genangannya ini, nah kan lihat nih, ini diikuti garisnya aja, garis konturnya ini. Nah, ini garis konturnya. Kira-kira genangannya sesuai dengan garis konturnya ini. Jadi kalau kira-kira ini saya bendung gitu, itu kira-kira genangan airnya itu segini. Nah, genangannya airnya itu kira-kira segini. Nah, itu ngikuti konturnya nih. Nah, ngikuti konturnya sampai ke sana gitu. Oke, sampai ke sini. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira di sini lah. Nah, ini bendungannya di sini. Nah, ini bendungan. Ini namanya inundation, apa genangan. Genangan bendung. Save gitu ya. Kasih warna merah. Oke, gitu. Nah, kalau dilihat nanti gini, Pak. Nah, ini kalau semuanya diaktifkan layernya, itu dasnya, kemudian ada bendung di sini, bendungannya, oke. Yang warna biru ini bendungan. Kemudian kalau air turun hujan, ini ada kira-kira genangannya di sini kalau ada bendungnya di sini. Gitu ya. Ini kita langsung praktekkan, biar kalian bisa membayangkan kira-kira kalau mengelola sumber daya itu seperti itu. Kemudian mungkin setelah dibendung gitu ya, ketemu bendungannya, kamu nanti bisa dengan besok dilatih juga bagaimana menghitung genangan, luas genangan dan volume air yang tertampung gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada ini dimanfaatkan untuk mengaliri sawah gitu. Nah, sawah itu kan bentuknya area, ya kan? Kamu tentukan juga sawahnya. Nah, namanya di sini saya buat layer baru untuk daerah persawahan gitu. Ini namanya land use kan berarti land use. Ya, tadi Pak Adi bicara soal land use. Salah satu land use kan sawah, daerah sawah. Mungkin daerah sawahnya ini persawahannya kan mungkin ini nih, ya, atau persawahannya ini mungkin seperti ini. Mungkin ini sawahnya kan gitu, Pak.
Sawah itu ya persawahan, kan gitu. Sawah itu ya warna hijau lah gitu ya. Waduh, hijaunya kurang ada. Gitu loh. Oke, seperti ini ya. Ya kan? Nah, terus kan ini kan kalau kita bicara sawah, land use gitu ya. Itu bentuknya kan poligon area. Nah, ini kan kita bicara soal kebutuhan air. Kan kemarin soal kebutuhan air kan macam-macam ya. Ada rumah tangga, ada sawah dan sebagainya kan gitu. Kalau rumah tangga berarti bisa dalam bentuk area kampung gitu ya, atau area kecamatan, area kabupaten dan sebagainya. Kemudian kita buat juga nih mungkin termasuk bangunan sungai ya, jaringan air menuju ke sawah. Mungkin kita buat nih jaringan irigasinya dari sini gitu menuju ke arah sini gitu ya. Nah, mamanya seperti ini. Oke, ini jaringan irigasi. Nah, gitu. Oke, mungkin agak ditebalkan sedikit jaringan irigasi mungkin mana. Oke. Ya, itu kira-kira nanti kalau kita bicara sumber daya air ya seperti ini. Ya kan? Ada das, ada bendungan, ada genangan air bendungan, ada sungainya, ada titik stasiun hujan, ada jaringan irigasi, ada sawahnya seperti ini. Oke ya, berarti kalian sudah kira-kira sudah paham lah mana entitas yang harus dibuat dalam bentuk poligon, mana entitas yang harus dibuat dalam bentuk titik, mana entitas yang harus dibuat dalam bentuk jaringan network atau lain gitu ya. Kan konsep data spasial itu, data spasial geografis itu kan hanya ada 3, area, point, dan line. Kan itu, tidak ada yang lain. Jadi bentuk gambarnya pasti hanya 3 objek itu. Gitu. Setelah selesai semua, jangan lupa ini kamu ganti namanya nih, sumber daya air kan gitu. Set. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita stop dulu. Bisa bayangkan? Nah, sekarang kalian mendapat. Kalau yang mau tanya-tanya lo ya, ini mau saya mau ngasih tugas masalahnya. Ya kan? Paling gampang dikasih tugas. Nanti terus diuploadkan ke Jana Learning ya. Ini begitu selesai langsung saya create activity-nya untuk membuat tugas. Jadi kalian nanti pilih suatu wilayah, terserah kalian. Yang tadi seperti saya sampaikan loh, kalian bisa membayangkan membuat dasnya, kalian bisa membayangkan ada sungainya, kalian bisa membayangkan kalian membuat bendungan di situ. Nah, bendungan itu untuk mengalirkan apa? Untuk mengairi sawah dan sebagainya. Kalian bisa membayangkan ya. Kalian buat dalam bentuk KMZ file, nanti dikirimkan ke saya lewat Jana Learning. Kan kemarin sudah diberitahu toh bagaimana cara membuat KMZ filenya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Pak mau tanya Pak. Ya, boleh. Tadi cara mengidentifikasi punggung bukit tadi gimana Pak? Saya ketinggalan. Punggung bukit itu prinsipnya adalah daerah yang paling tinggi yang jadi gini. Saya lihatnya langsung di mapnya aja ya, biar punya gambar. Oke, kita cari tempat yang lain ya Mas, gini ya Mas. Oke, nah kayak ginilah. Pokoknya kamu membayangkan kalau ada hujan turun, ya kan? Hujan turun kemudian ada gini kan, bukit kan gini, ya kan? Kemudian kalau kalian ini turun, salah satu airnya sebelahnya lewat ke sini, yang sebelahnya lewat ke sini. Jadi daerah yang paling tertinggi. Nah, kalau ini kan kelihatan nih, contoh namanya. Saya membuat punggung bukit nih, Mas. Ini Mas, ini lihat garis saya ya. Ini ya. Itu kan punggungnya toh.
Kelihatan nggak? Ya, itu kira-kira daerah yang tertinggi kan? Kan gitu. Ini kan daerah tertinggi, semua kan daerah tertinggi. Hubungkan daerah-daerah yang tertinggi gitu kan. Untuk jadi satu das. Ini sebenarnya kalau ini berarti dasnya kan sampai di sini nih. Terus dia sampai menghubungkan nanti sampai membentuk poligon kan gitu. Ya. Jadi dia membatasi area, semua air itu tertampung ke situ gitu. Gitu ya. Oke Mas, bisa bayangkan? Nah, nanti kamu prakteknya atau tugasnya itu buat yang kecil aja, jangan yang besar-besar gitu. Cari kamu daerah yang kelihatan lah. Kalau di DIY kurang kelihatan ya kamu cari di daerah-daerah lain namanya. Ya mana aja lah pokoknya yang kamu suka lah. Contoh mana ya? Ini ada nggak? Yang paling gampang ini contoh nih Mas, ini kalau dibuat das ini kan sebenarnya das kecil ini dari sini ya, ini dari sini ke sini, nah ini kan ke sini nih naik, no, nih, ya kan, ini kan terus ke sini nih, dibatasi oleh punggung tuh ini. Jadi yang di luar batas itu pasti dia mengalir ke tempat lain, bukan ke daerah ini. Nah ini loh. Nah ini kan. Ini kan. Ya bisa bayangkan ya. Itu yang disebut dengan das, peliharaan sungai. Iya Pak, bisa Pak. Oke, ya. Oke, ada yang lain? Nah nanti ini kan kita baru, kenapa saya memperlihatkan di Google Map agar kalian bisa memahami dulu konsepnya. Ya, sebelum nanti minggu depan kan sudah mulai Mas Rajib masuk ke ArcGIS-nya ya. Kalau dalam bentuk ArcGIS Mas, ArcGIS kamu nanti bentuknya kira-kira seperti ini nih dam-nya. Nah, ini menggunakan ArcGIS nih. Ya kan? Kalau tadi menggunakan Google Map kan ini sebenarnya kan. Nah, ini kan bentuknya gini, kalau di ArcGIS itu nanti bentuknya gini. Kira-kira dam-nya seperti ini ya. Nanti kamu bisa dibuat simbologinya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini kan. Nah, ini kan kalau yang hijau tua itu kan gunung-gunung ya. Ini kan ada juga punggung-punggung bukitnya itu kan ketahuan. Ya, kalau dilihat dari namanya ArcSkin kayak gini, ArcSkin itu kayak gini nih. Nah, ini 3 dimensinya kan. Nah, ini kan kelihatan di punggung-punggung tadi itu sebenarnya kan. Ini menggunakan ArcSkin di ArcGIS. Nanti juga disampaikan di akhir-akhir pertemuan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, semoga semuanya jelas lah ya. Oke, sebelum jam 9 ya, kita akhiri. Perlihatkan wajah kalian dulu lah, ya toh. Masa mau sebelum tidur maksudnya. Itu tadi sama Mbak, tadi itu saya perlu ngobrol dengan orang tuanya itu untuk belikan mouse. Siapa tadi Mbak? Yang butuh mouse kan nanti udah menghilang kayaknya tadi ya. Kayaknya betul-betul dia mintaan itu. Berikan mouse. Talita. Mbak Talita rumahnya mana Mbak? Rumah saya, Pak. Ya? Rumah saya. Ya. Dekat ST Square, Pak. Dekat mana? ST Square. Oh, ST Square. Oh, Kota Gede. Mana? Ya, Kota Gede. Mas Rizky, Muhammad Fikri Prabowo, Wahyu Nur Rizky, Topan Kukuh, Ahmad Bagus Rifai.
Ya, oke. Semangat ya, Mas. Pantang menyerah pokoknya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti juga saya upload juga ke YouTube ya. Nanti saya sharekan di grup. Kalau kalian pengen mengulang. Tapi rata-rata males juga mengulang lagi ya. Lihat. Ya, nanti dipraktekkan. Kamu cari wilayah yang kamu sukai. Biar kalian bisa membayangkan kira-kira itu bentuk data spasial yang tadi diterangkan oleh Pak Adi. Pokoknya kalau bicara soal sumber daya air itu, kamu selalu ingat-ingat terkait dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu zaman SMA itu loh Mas, air dari laut itu menguap kena apa? Dibawa oleh angin ke gunung kan, kemudian turun hujan, nah itu air itu kemudian itu dibagi oleh punggung-punggung bukit itu alirannya menuju ke tempat-tempat yang lebih rendah, ketemu sungai dan sebagainya. Nah, manusia perlu menampung buat bendungan, bagaimana cara mengukur air hujannya dengan stasiun-stasiun hujan kan gitu. Ya kan, nanti sampai kembali ke laut atau ke muara. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya pikir itu yang saya sampaikan. Nanti coba dipraktekkan, kemudian yang sudah kamu praktekkan itu kamu simpan dalam bentuk KMZ atau KMR, nanti diuploadkan di channel learning ya. Nanti saya sediakan tempatnya untuk mengupload biar saya juga bisa memantau kalian, progres kalian terkait dengan konsep-konsep sumber daya air. Oke ya, cukup. Ya, kalau cukup saya foto dulu nih, sebentar, jangan di close dulu. Oke, saya foto dulu ya. Foto itu harus senyum, kan gitu toh, Mbak? Oke ya. Apa ketika senyum ya, jangan senyumnya jangan sampai jelek gitu fotonya. Oke, 1, 2, 3 senyum. Oke, wah senyum semua. Oke, masih cerah semua. Terima kasih, nanti saya uploadkan ke grup ya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga weekend-nya membahagiakan dan selalu pesannya adalah jaga kesehatan, protokol kesehatannya dipatuhi. Ya, jangan sampai mungkin kalian nggak sakit, tapi kalian bisa menularkan sehingga kamu tidak terjadi. Ya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup forumnya. Ya, oke. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. izin saya tutup. Ya.